Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, ikhwani fillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat menjadi hamba Allah yang beriman. Salawat dan salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, ijtihaduka fima dhamina lak wa taqsiruka fima talaba mink dalilun ala intimasi basiratik. Kesungguhanmu, kerja kerasmu dalam mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara di sisi lain apa yang diwajibkan kepadamu terabaikan, tidak diperhatikan. Itu menunjukkan bahwa ada masalah di dalam mata hatimu. Artinya rizki adalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada kesalahan dari kita yang sangat urgen, yaitu kita sangat kerja keras, all out, 24 jam memikirkan rizki, tapi di sisi lain kita tidak pernah memikirkan bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah menghamba kepada Allah adalah perintah yang Allah bebankan kepada kita, dan nanti di hari kiamat, di akhirat nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara rizki sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan berarti kita tidak berusaha, tetap itu bagian dari perintah Allah, usaha untuk mencari rizki. Tapi tujuan kita hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka hinan wa amla yadaika rizqan. Wahai manusia, fokuslah dalam ibadah, sungguh-sungguhlah dalam ibadah, dalam melakukan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Amla sadraka hinan, maka hatimu akan aku penuhi dengan rasa kaya. Hatinya akan penuh dengan kekayaan, akan merasa cukup, merasa kaya. Wa amla yadaika rizqan, dan akan aku penuhi rizkimu. Wala tubaidni, dan jangan menjauh dariku. Amla sadraka syughlan, amla sadraka faqran, wa amla yadaika syughlan, dan jangan menjauh dariku, dan kalau kamu menjauh dariku, hatimu akan aku penuhi dengan rasa selalu merasa miskin, dan kamu akan aku jadikan orang yang sibuk dengan dunia dan tidak pernah merasa cukup. Jadi yang menjadi masalah adalah hati kita yang tidak pernah merasa cukup dengan segala yang Allah berikan kepada kita. Kita seringnya menganggap rezeki adalah materi, padahal kesehatan adalah rezeki, kebahagiaan adalah rezeki, rasa aman yang kita nikmati adalah rezeki, dan banyak yang lain yang Allah berikan kepada kita. Dan jika kita bandingkan apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang Allah ambil dari kita, sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada apa yang telah mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu nasihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 4 perkara yang tidak akan bisa kita mengerti kehebatannya, keutamaannya kalau belum datang 4 perkara sebaliknya. Nikmat sehat tidak akan pernah difahami secara tuntas kecuali oleh orang-orang yang sudah sakit. Nikmat
aman, nikmat, nyaman, tidak akan pernah dirasakan, tidak akan pernah difahami secara tuntas hebatnya nikmat tersebut, kecuali kalau orang-orang yang sudah mendapatkan musibah, orang yang sudah dapat bencana, orang-orang yang mungkin saudara kita yang sedang tertimpa gempa dan lain sebagainya akan mengerti betul bagaimana begitu berharganya nikmat ketenangan hidup, nikmat semua ada, nikmat tidak ada musibah dan lain sebagainya. Begitu juga nikmat hidup. Nikmat hidup kita tidak akan bisa memahami secara tuntas kalau kita belum meninggal dunia. Orang kalau sudah meninggal dunia, baru dia akan mengerti bagaimana hebatnya nikmat hidup. Sehingga diterangkan di situ, orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia akan merengek kepada Allah untuk dikembalikan ke alam dunia hanya untuk bisa melafalkan la ilaha illallah, atau hanya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dan orang-orang yang sudah meninggal itu akan tahu persis bagaimana luar biasanya nikmat hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Maka hidup kita yang insya Allah semua rezeki sudah Allah jamin untuk kita semua. Tinggal kita bagaimana berusaha untuk mencarinya. Tetap kita berusaha, tapi jangan lupa tugas kita yang utama adalah untuk menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tugas ini kita jalankan dengan baik, maka sesuai janjinya Allah, rezeki kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Terkadang rezeki sudah ada, tetapi kita tidak pernah puas. Dan ketidakpernahan puas kita itu disebabkan karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah merasa qanaah karena kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola hidup materialistislah yang melalaikan kita dengan akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita jalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sambil berikhtiar, insya Allah semuanya akan Allah berikan yang terbaik. Dan kita tidak boleh lupa, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita sukai ternyata sangat buruk akibatnya untuk kita, sementara apa yang kita tidak sukai, apa yang tidak kita dambakan sebenarnya sangat baik untuk kita. Baik, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, apa hubungan antara rizki yang telah ditakdirkan dan usaha manusia? Kita sebagai seorang mukmin yakin betul kalau segala sesuatu yang terjadi pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ranahnya gaib. Kita tidak tahu apa takdir Allah, dan harus kita ketahui bahwa Allah mewajibkan kita mencari rizki. Ya sudah, kita jalankan. Allah mengharuskan kita mencari rezeki, kita jalankan tugas kita sebagai hamba Allah yang diperintah Allah mencari rezeki, dan biarkan Allah menentukan takdir kita. Yang penting kita yakin betul bahwa Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa kebanyakan manusia masih mengkhawatirkan rezekinya, padahal ia telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki seluruh makhluk ciptaannya. Nah, ini terjadi karena kekuatan iman kita kepada Allah. Maka iman itu seperti kata ulama, yazidu wa yanqus, fluktuatif, kadang naik, kadang turun, dan itu sangat dipengaruhi dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita serius ibadah, sungguh-sungguh ibadah, maka hati kita akan dijadikan oleh Allah hati yang kaya. Dan orang yang hatinya kaya, maka dia akan merasa semua sudah tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan jika kita telah melakukan amalan yang melampangkan rezeki, tetapi rezeki tersebut belum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kadang-kadang manusia itu terburu-buru. Kita perlu tahu bahwa apa yang kita harapkan dari Allah, apa yang kita sampaikan dari Allah, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mintanya sungguh-sungguh memenuhi syarat, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi ingat, Tuhannya adalah Allah, bukan kita. Maka kapannya hanya Allah yang tahu, bagaimananya hanya Allah yang tahu, maka kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, doa adalah ibadah. Maka doa itu bukan wasilah, doa itu adalah tujuan. Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dalam hadis lain disebutkan, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah
saripatinya ibadah, inti dari ibadah. Oleh karena itu, kalau kita sudah memohon kepada Allah dan belum terlihat hasilnya, maka kita tetap husnudzon kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu kapan diijabahi doa kita dan bagaimana cara mengijabahkannya. Dan seluruh doa kita yang kita sampaikan di dunia dan belum terkabulkan di dunia, di akhirat akan diganti jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada kita, dan bagi yang ingin menanyakan lebih jauh lagi, silakan hubungi di medsos kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.